Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Saya hormati dosen pengampu di mata kuliah Tafsir BK, Tafsir Bimbingan Konseling, dan teman-teman seperjuangan yang saya rindukan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pengganti dari pemakala, pengganti dari presentasi. Dengan video ini mungkin saya akan membahas tentang, yaitu judul yang saya akan bahas adalah terapi taubat. Jadi sebelum kita masuki pada terapi tobat, kita harus juga memahami apa itu tobat kan. Jadi menurut artian ajaran Islamnya atau secara pengertiannya, tobat itu bisa diartikan ataupun dalam pengajaran Islam memiliki pengertian yang sangat luas ya kan. Serta tobat menyangkut penataan kembali kehidupan manusia yang sudah berantakan dan perbaiki kembali mental seseorang untuk yang sudah rusak akibat dosa yang telah diperbuat. Jadi tobat itu bisa diartikan dengan ajaran dan perintah, bisa diartikan dengan meminta ampun dan kembali lagi kepada Allah dengan sesuatu yang memang sudah kembali dari kodratnya, sudah keluar dari kodratnya, sudah berbuat dosa dan kita kembali lagi, seperti itu. Jadi anjuran dan perintah tobat banyak sih kita jumpai di Al-Quran dan hadis, bahkan keutamaannya juga dibahas dalam ilmu syariah, tasawuf dan akhlak. Juga arti tobat ini dapat diartikan ampunan kepada Allah ya kan, atas segala suatu perbuatan dosa, itu kesalahan ya kan, melebihi dari istighfar. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan yang keluar dari ajaran agama Islam, kayak intinya berdosa, maka kita kembalikan lagi kepada Allah dan kita taubat. Ada juga taubatan nasuha ya kan, tobat yang memang sungguh-sungguh tidak ingin mengulanginya lagi. Dan tapi ada juga tobat sambal ya. Tobat sambal ini ya, tobat melakukan, tobat juga melakukan lagi. Jadi juga seperti itu. Tobat juga diartikan sebagai pengakuan ya kan, pengakuan bahwa diri kita ini salah, penyesalan, menyesal apa yang telah kita berbuat ya kan? Seperti itu. Dan meninggalkan dosa serta berjanji tidak akan mengulangi dosa lagi. Ini yang masuk pada tobatan nasuha, bertobat namun tidak ingin mengulangi lagi. Berarti tobatan yang sungguh-sungguh, seperti itu. Tidak ingin mengulangi lagi, berarti dosa itu adalah penyesalan, sehingga yang saya lakukan itu adalah salah kan, seperti itu. Yang saya lakukan salah, sehingga timbul dari hati nurani kita itu adalah suatu penyesalan yang diiringi dengan tobat bahwa kita itu tidak ingin mengulanginya lagi kan, seperti itu. Jadi tobat bermakna telah meninggalkan perbuatan dosa dan Allah telah mengampuni dan menyelamatkan dari kemaksiatan. Jadi setelah kita tobat ya kan, beda dengan kita hablum minan nas dan hablum minallah. Kalau seandainya kita melakukan kesalahan pada manusia, ya kita juga harus minta maaf dulu kepada manusia. Jangan sampai kita melakukan salah pada manusia langsung kita minta maaf pada Allah. Selagi manusia itu tidak memaafkan, memberikan maaf pada kita, maka Allah pun tidak akan memberikan maaf pada kita. Jadi kalau kita memiliki salah pada manusia ya kan, kita terlebih dahulu meminta maaf pada manusia, setelah itu kita kembalikan kepada Allah, hablum minallahnya kan. Ya kalau kita seandainya punya salah, punya dosa sama Allah, seandainya kita nggak sholat ya kan, itu dosanya sama Allah, berarti kita langsung hubungannya pada Allah. Tapi kalau kita berhubungannya dosanya sama manusia, berarti kita kembalikan lagi kepada manusianya kan, seperti itu. Jadi tobat itu kita bisa meninggalkan suatu arti yang memang harus kita tinggalkan dan benar-benar untuk kita lakukan, dan menghindari dari sebuah perbuatan yang telah kita lakukan yang memang itu adalah dosa. Bukan kita anggap dosa, tapi memang ada anggap dosa yang mengikuti dengan ajaran syariat kan, seperti itu. Jadi kalau kita udah mengartikan arti tobat, jadi kita kembalikan lagi kepada masuk pada kita itu adalah terapi.
adalah penyembuhan, psikoterapi kan seperti itu. Secara spesifik ya kan, psikoterapi mempunyai beberapa fungsi. Beberapa fungsi, mungkin ini ada 5 kalau enggak salah ya, saya bacakan tuh. Yaitu yang pertama, bertindak untuk kuratif. Apa yang disebut dengan kuratif? Adalah penyembuhan. Penyembuhan bagaimana ya kan, bukan berarti kita itu gila ya. Gila, bukan gila gila seperti orang sakit jiwa, tapi kalau seandainya kita selalu makan dosa, tapi itu juga bisa dikatakan dengan gila ya, keluar dari ya, seperti itulah. Terus yang pertama, terus yang kedua, preventif. Apa sih preventif? Kan seperti itu, pencegahan. Sebelum kita melakukan dosa, berarti kita itu adalah pencegahan. Kan banyak orang itu berkata seperti ini, mengobati itu, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum terjadi kita cegah kan seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang kita miliki. Seperti itu, dengan cara yang kita miliki sendiri. Tidak harus sih, tidak harus dengan kita harus seperti ini psikoterapi, tapi dengan kemampuan ada kan seperti ini. Lakukan dan bahagiakan hidup kalian, lakukan dan bahagiakan hidup Anda dengan kemampuan yang Anda miliki kan seperti itu. Ada pencegahan itu yang kedua. Terus yang ketiga, konstruktif. Apa sih konstruktif? Pengembangan diri jiwa, pengembangan diri kita, pengembangan hati kita ya kan, untuk bagaimana kita itu supaya lebih dekat pada Allah, jauh dari maksiat. Kembangkan hati kita, sucikan diri kita ya kan seperti itu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, promotif. Apa sih promotif? Pemeliharaan. Setelah kita melakukan suatu pengembangan, udah melekat, udah jadi kebiasaan, maka jagalah apa yang telah kita miliki kan seperti itu. Jangan lepas dengan apa yang kita miliki. Terkadang sih kalau berbicara masalah iman, sih itu terkadang naik ya kan, terkadang turun ya kan. Kalau seandainya pas kita istiqomahnya, pas imannya lagi naik, kalau kita zikir mungkin akan mencapai 1000 kan, 100 untuk baca salawat. Tapi kalau udah iman kita turun ya kan, seperti itu, maka tidak akan satupun yang kita baca, tapi istiqomahkan yang kita mau kan seperti itu. Itu yang keempat. Jadi dengan demikian fungsi psikoterapi yang keempat itu dapat dikembangkan bukan hanya untuk seseorang yang mengalami gangguan psikologis ya kan, tapi juga untuk pengembangan diri, untuk optimalisasi potensi yang dimiliki. Jadi bagaimana potensi kita, kemampuan kita yang harus kita miliki kan seperti itu. Untuk selalu intinya kita arahkan hidup kita ini seakan-akan hanya untuk Allah kan seperti itu. Bukan berarti kita itu melupakan dunia seperti itu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan seperti itu. Apa ya, juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan cari dunia akhirat kalian, silahkan dapatkan akhirat. Wala tasi baka minad dunya, tapi satu, jangan lupakan dunia kan seperti itu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan kan seperti itu. Ada juga hadis yang menjelaskan seperti ini, kalau kamu itu ingin akhirat ya kan, maka raihlah dengan dunia kan. Jadi dunia ini adalah permainan. Innamal hayatad dunya la'ibu walah. Maka dunia ini adalah permainan, bukanlah untuk hidup selamanya. Jadi bagaimana setelah kita nanti ini main-main, pulangnya apa yang kita bawa seperti itu. Terus ini efek ya kan. Kita bahas lagi masalah efek tobat sebagai sebuah metode dasar dalam psikoterapi. Dalam hal ini dilihat kita melalui perubahan aspek kognitif atau afektif dan psikomotor atau perilaku ya kan. Hal ini berkaitan dengan fungsi-fungsi psikologi atau kejiwaan dalam perilaku pertobatan. Aspek kognitif ya, mengarah pada kesadaran tentang penyakit atau gangguan yang dimiliki. Bukan berarti gangguan otak ya, bukan saraf, tapi hati kita yang gangguan. Memikirkan penyebab munculnya gangguan tersebut dan kembali kita kepada saat yang ada perubahan, meninggalkan penyebabnya apa sehingga hati kita itu jadi mati kan. Seperti itu. Kalau kita itu melakukan dosa ya mungkin enak selagi masih belum kita ketahuan kan. Selagi belum ketahuan buat dosa itu enak, tapi kalau udah ketahuan seakan-akan kita dah mati kan.
Nah, pernahkah kalian itu ikut menguburkan orang mati? Ya kalau pernah sih, mungkin pada saat itu kalian akan berjanji untuk tidak akan berbuat dosa lagi. Dah setelah pulang dari kuburan lupa dah itu kan, seperti itu. Jadi hal yang seperti itu dapat dilihat dari munculnya kepercayaan diri tentang kasih sayang dan maha kuasa Tuhan, dan kembalinya keyakinan yang memelihara hari esok, masa depan, dan kekuatan psikologis untuk segera berubah sementara aspek psikomotor dapat seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi bahwa uh, terapi tobat ini bukan berarti kita gangguan jiwa kita, ya kan, tapi tobat kita kembalikan lagi kepada diri kita dan hidup kita kepada Allah. Dan juga ini terapi tobat untuk membersihkan hati kita dengan cara-cara yang kita miliki, seperti itu. Perbanyak baca Al-Quran, beberapa banyak baca istighfar, seperti itu, tasbih, kan, kalimat-kalimat thayyibah yang kita gunakan, seperti itu. Nah, untuk selebihnya, kurang lebihnya mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan saya hanya adalah makhluk yang bisa dikatakan makhluk kasar, ya, bukan makhluk halus. Apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang menyinggung perasaan, mohon maaf, karena saya adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Dan saya akhirnya, dan sebelum saya akhiri, saya pesankan, saya untuk mata kuliah ini mungkin ada yang mau dipertanyakan atau mau kita diskusikan. Nah, selebihnya mungkin itu adalah kata pengantar untuk materi kita, dan selebihnya saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.